Hai guys, so di video kali ini aku mau rekomendasiin top 5 Chinese drama yang menurut aku itu bagus banget dan bikin baper banget. Jadi kalian harus banget nonton. So keep on watching. So yang pertama itu adalah Skate into Love. Drama ini tuh baru banget dirilis, yaitu 19 Maret tahun 2020. Berarti baru tahun ini banget ya. Dan drama ini tuh bergenre komedi romance sport. Jadi di sini tuh bercerita tentang female lead-nya itu namanya Tangshe dan male lead-nya itu namanya Lo Iping. Nah di sini tuh mereka sama-sama kayak suka sama ice skating gitu. Nah jadi ceritanya itu mereka sebenarnya udah kenal dari mereka kecil, udah temenan. Tapi si Tangshe ini sering banget ngebully Lo Iping. Jadi si Lo Iping ini takut dan sedih banget waktu masih kecil. Dan dia tuh kayak gak suka gitu lah sama Tangshe. Nah mereka berdua ini sama-sama suka main ice skating. Jadi mereka sama-sama ingin mengejar impiannya di bidang ice skating itu. Nah pas udah gedenya itu mereka ketemu lagi di universitas yang sama, tapi si Lo Iping ini tuh udah mencapai impiannya. Jadi dia emang masuk ke universitas ini karena ice skating, tapi si Tangshe justru masuk ke jurusan lain dan meninggalkan ice skating. Nah di sini tuh misterinya kayak orang-orang pasti bakalan bingung kenapa Tangshe ini tinggal ice skating. Dan yang bikin lebih seru lagi nantinya kedepan ini bakal banyak cerita-cerita tentang kayak mereka untuk menggapai impiannya, kemudian kayak cerita-cerita tentang romantis mereka berdua, udah gitu tentang kayak banyak juga kayak motivasi-motivasi yang bisa kalian ambil dari film ini gitu. Jadi menurut aku film ini tuh bagus banget karena dia ceritain gak cuma tentang romance, komedi, atau percintaan doang, tapi dia kayak kasih kayak motivasi tentang impian kalian, udah gitu tentang kayak tentang kehidupan gitu, banyak banget nilai-nilai yang bisa kalian ambil dari film ini. Terus udah gitu ini tuh bener-bener filmnya menurut aku tuh kayak gak romance yang kayak basic gitu, tapi ini bener-bener romance yang lucu gitu, kayak kocak gitu lah kalau kalian nonton. Dan di film ini tuh kalian pasti mikir kayak animasinya pasti kayak main skatingnya bakalan kelihatan kayak grafik komputer. Aku awal banget nonton film ini aku mikir kayak aduh males banget nonton film ini soalnya pasti kayak grafik komputer gitulah. Ternyata setelah aku nonton itu beda banget. Itu bener-bener kayak aku mikir kayak real banget gitu. Dan aku mikir kayak gila animasinya bagus banget, grafiknya. Ternyata itu bukan grafik guys. Jadi mereka bener-bener si ceweknya ini tuh dan cowoknya ini bener-bener mereka main ice skating di arena gitu loh. Jadi bener-bener kalau kalian nonton behind the scenes-nya di YouTube itu ada. Itu mereka berdua tuh bener-bener emang main ice skating dan memang bener-bener meranin di situ. Bahkan si female lead-nya ini sampai belajar ice skating dulu demi film ini. Jadi menurut aku ini worth it banget. Drama Chinese kedua yang bakal aku rekomendasiin ke kalian itu judulnya Someday or One Day. Nah, drama Chinese ini tuh terdiri dari 13 episode. Dan di sini tuh nggak cuman ada romansnya aja di film ini. Jadi kalian bakalan dapetin kayak misteri-misterinya juga di film ini. Nah, kenapa ada misterinya? Karena drama ini tuh bercerita tentang time travel. Jadi ceritanya ini si cewek female ini tuh di tahun 2019 ini dia tuh kehilangan pacarnya gitu gara-gara suatu kecelakaan gitu. Tapi udah 2 tahun berlalu dan dia masih nggak bisa move on juga dari pacarnya ini karena dia emang sayang banget sama pacarnya kayak gitu. Nah tiba-tiba dia tuh nemuin suatu foto dirinya sama cowok lain kayak yang mukanya sama persis sama pacarnya, tapi di tahun 1998 gitu. Jadi nemuin foto dirinya dan cowok lain di masa lalu gitu loh. Tapi dia nggak pernah foto kayak gitu, jadi dia kayak bingung gitu. Dan tiba-tiba suatu hari dia kebangun dari tidurnya itu, dia udah ada di tahun 98 di badan cewek ini. Dia lagi tiduran kayak di rumah sakit gitu dan ada pacarnya di situ. Tapi dia nggak ada memori tentang itu, kayak jadi cowoknya itu nggak ada memori tentang si cewek ini gitu. Maksudnya kayak cuman kayak nggak ada memori masa depannya. Jadi kayak itu emang cowok lain dan itu emang cewek lain gitu. Awalnya aku kayak complicated banget, bingung sama film ini, tapi setelah kalian ngerti kalian langsung kayak kayak mind blowing. Udah gitu selain mind blowing tuh benar-benar kayak kalian bakal baper, terus emosi kalian bakalan kayak diombang-ambing gitu gara-gara drama ini. Jadi aku beneran kayak tiap kayak berapa episode nangis gara-gara film ini. Tapi bener-bener menurut aku film ini tuh cocok banget buat kalian nonton kalau kalian lagi quarantine di rumah, lagi gabut, karena episode dikit dan bener-bener menyentuh hati banget, baper banget film ini. Kalau kalian gak nangis sih, bener-bener kalian gak punya hati. Nah film ini bener-bener bagus banget menurut aku dan harus banget ditonton. Drama berikutnya yang bakalan aku rekomendasiin ke kalian itu judulnya adalah Intense Love. Drama ini terdiri dari 24 episode dan drama ini bercerita tentang kayak ceweknya itu adalah artis papan atas gitu. Jadi dia kayak ada yang suka, ada yang gak suka, ada anti fans gitu. Nah sama dokter, kayak dia dokter yang berbakat gitu lah, masih muda, terus kayak ganteng gitu. Nah, mereka berdua sebenarnya tuh udah dijodohin sama keluarga mereka, tapi mereka tuh kayak masih belum tahu gitu, karena mereka sama-sama sibuk, belum tahu siapa nih pasangannya gitu. Nah,
tapi mereka nggak sengaja gitu ketemu di rumah sakit gara-gara ceweknya ini kayak ngalamin kecelakaan gitu. Nah, ceweknya ini tuh kayak waktu itu ada satu scene gitu kayak cewek ini lagi dikejar sama kayak anti fansnya gitu, kayak lagi mau digangguin, tapi si dokternya ini tuh kayak bantuin dia gitu. Nah, gara-gara kejadian ini si cewek ini berusaha kayak mace cowoknya gitu, bikin cowoknya tertarik gitu. Nah, ini tuh bagian part lucunya ya menurut aku, kayak di film ini tuh komedinya tuh kayak dapet banget, kayak kocak banget gitu, tapi romance-nya juga dapet banget di film ini. Emang sih ceritanya itu tentang kayak ya klise-klise basic-basic biasa lah kan, pasti tau lah kayak gimana gitu. Tapi menurut aku kalau kalian udah habis nonton film yang kayak Someday or One Day yang udah berat gitu, nah kalau kalian kayak nggak ada kerjaan, gabut gitu kan, pasti masih pengen nonton film gitu, film ini tuh masih lumayan bagus lah drama ini buat aku gitu ya, masih kayak oke lah, bagus gitu, kayak menarik juga gitu filmnya. Jadi ini masuk kategori yang harus kalian nonton juga ya. Nah, yang keempat itu adalah The Brightest Star in the Sky. Ini tuh dirilis sudah lumayan lama, sekitar bulan Mei tahun lalu, dan ini terdiri dari 44 episode. Tapi menurut aku nggak terlalu berasa pas lagi nonton 44 episodenya. Dan ini tuh pemeran Melitnya itu adalah tahu mantan member EXO. Nah, aku suka film ini tuh sebenarnya gara-gara actingnya mereka bagus banget di sini. Acting dari female sama Melitnya sama-sama bagus di sini. Nah, juga aku pertama kali nonton gara-gara tuh yang mainnya itu adalah mantan member EXO gitu. Nah, ceritanya itu tentang kayak si cowoknya ini tuh, Melitnya itu adalah kayak artis papan atas gitu, kayak penyanyi, penulis lagu terkenal gitu, tapi dia tuh sifatnya tuh kayak arogan, susah banget diatur, sampai agensinya itu kayak kewalahan gitu ngatur dia. Nah, di sisi lain si ceweknya ini tuh adalah kayak dia tuh punya cita-cita gitu, pengen jadi penyanyi, penulis lagu, tapi dia kayak gagal terus, dan akhirnya dia jadi asistennya si Melitnya itu, yang artis nyanyi itu. Nah, di sini tuh dia kayak banyak ngebantu si Melitnya gitu, pokoknya kayak berkontribusi gitulah buat si Melitnya itu untuk berkembang gitu ke yang lebih baik gitu. Tapi di sini tuh yang aku paling suka tuh kayak mereka sering banget berantem gitu, kayak kocak-kocak gitu berantemnya, terus kayak lucu-lucu gitu, jadi kayak kocak banget lah. Menurut aku komedinya tuh dapet banget di sini. Terus acting dari dua orang itu tuh benar-benar actingnya bagus banget, jadi menurut aku ini worth to watch banget. Nah, drama Chinese terakhir yang bakal aku rekomendasiin kalian itu judulnya A Little Thing Called First Love. Nah, kalian pasti udah sering dengar kan judulnya? Iya, jadi ini emang adaptasi dari film Thailand yang judulnya A Little Thing Called Love. Nah, ini tuh terdiri dari 36 episode dan dirilis November tahun 2019. Nah, sebenarnya pertama kali aku pengen nonton film ini tuh bukan gara-gara dia itu artis dari film Thailand, tapi gara-gara yang main itu adalah Lee Kwang Min. Nah, iya, itu adalah Lee Kwang Min yang ada di Production on One yang di Korea itu. Nah, ini tuh drama pertama dia, Chinese drama pertama dia, makanya aku nonton film ini. Nah, di sini acting dia tuh udah lumayan bagus menurut aku untuk ukurannya drama pertama dia gitu lah ya. Nah, untuk ceritanya itu sama persis kayak yang ada di Thailand, tapi bedanya tuh kalau misalkan di cerita yang di drama Chinese-nya itu lebih ada kayak detail-detail ceritanya dan lebih baper, lebih greget sih menurut aku. Jadi ceritanya itu tentang kayak cewek yang emang gak cantik dan dia suka sama cowok yang ganteng banget gitu, kayak yang kayak disukain banyak orang. Nah, cewek ini sementara kayak cewek biasa aja, kayak jelek gitu lah, nanti dia bakalan berubah jadi cantik ke depannya, kayak gitu ceritanya, sama pas kayak yang di versi Thailandnya. Tapi kalau yang di versi Chinese ini memang menurut aku lebih detail sama lebih kayak lebih seru gitu sih, lebih kocak gitu, lebih lucu-lucu gitu menurut aku, terus lebih kayak greget gitu lah, jadi worth to watch banget ya. Nah, jadi itu dia 5 Chinese drama yang menurut aku worth banget buat ditonton. Bagi yang udah nonton boleh nih kasih tahu Chinese drama apa aja yang bagus di kolom-komen di bawah, atau review kalian tentang drama-drama tersebut. Bagi yang belum nonton, buruan nonton, jangan sampai kelupaan. Hope you guys stay safe, like and subscribe, bye bye.